Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ana Majidawati, staf pengajar Prodi Kedokteran bagian Radiologi FKIK UMY. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil pengabdian masyarakat kami yang berupa poster, yaitu optimalisasi gerakan masyarakat atau GERMAS melalui kader TB Aisyah dalam program eliminasi tuberkulosis pasca terapi TB. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya di dalam pengabdian ini bekerja sama dengan Dr. Inayati dari bagian mikrobiologi Prodi Kedokteran FKIK UMY, dibantu oleh tenaga administrasi Mbak Mia Rosa Hayati. Kita mulai dari pendahuluan. Yang melatar belakangi pengabdian saya ini adalah terkait dengan pasien pasca TB, di mana pasien pasca TB ini adalah sebenarnya memerlukan perhatian khusus karena pasien pasca TB ini yang didefinisikan sebagai pasien yang dinyatakan sembuh sempurna setelah mereka menjalani pengobatan rutin dengan obat anti TB dan dengan evaluasi klinis, evaluasi pemeriksaan sputum PTA dan radiologi telah dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis. Pasien pasca TB ini penting. Kenapa? Karena pada pasien pasca TB ini berdasarkan atas data di sini terlihat bahwa 56,4% pasien pasca TB masih bergejala dan 88,5% masih meninggalkan lesi radiografi di torak. Sehingga kita lihat cukup tinggi lesi radiografi dan gejalanya ini, di mana lesi terbanyak adalah fibrosis, yaitu 76,2%. Kemudian resiko relapse atau kambuh dari pasien pasca TB ini adalah sekitar 5-10%, di mana angka ini cukup tinggi dan biasanya memang orang-orang yang punya faktor risiko tertentu yang dia itu mudah sekali untuk relapse, diantaranya adalah status gizi, kemudian lingkungan tempat tinggal, kemudian sosial ekonomi dan masalah-masalah kompleks lainnya. Kecamatan Mergangsan merupakan kecamatan yang dari data tahun 2004 sampai 2010 dan bahkan 2013-2016 menduduki kota atau kecamatan yang cukup tinggi angka TB-nya. Ya. Jadi di kota Yogyakarta menduduki ranking nomor 2 tertinggi TB. Kemudian di dalam penanggulangan TB ini sebenarnya pemerintah sudah selalu bekerja sama dengan Muhammadiyah atau swasta yang lain, dan dengan Muhammadiyah melalui kader TB Aisyah yang dibentuk, yang sudah bekerja sejak tahun 2002, di mana kader TB ini bekerja dalam hal penemuan kasus baru, kemudian melakukan motivasi untuk pemeriksaan di puskesmas. Kemudian kader TB ini juga mendampingi sebagai motivator, mediator untuk pelayanan masyarakat untuk melanjutkan pemeriksaannya ke layanan tingkat dasar atau layanan primer. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini kita awali dengan mulai sosialisasi dari data yang kita dapatkan dari Dinas Kesehatan setempat dan dari Puskesmas. Kemudian dari data ini kemudian kita diskusikan dengan kader TB Aisyah yang kita pilih. Kenapa kita pilih? Karena di era pandemi ini semua dibatasi dan bahkan kegiatan kita ini pun mundur menjadi bulan Juni baru bisa terlaksana akibat adanya lockdown ya, atau tidak boleh berkerumun, sehingga memang akhirnya kader yang kita pilih hanya 7 orang ya, di mana 7 orang ini mewakili 3 kelurahan yang meliputi Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Wirogunan, dan Kelurahan Keparaan. Kemudian dari hasil diskusi dengan fokus group discussion, kemudian tanya jawab, kita kerucutkan menjadi 3 masalah penting dalam TB ini. Kemudian kita lakukan follow up dan kita lakukan tindak lanjut dengan kegiatan-kegiatan seperti yang terlihat pada tabel 1. Permasalahan yang muncul yang terlihat pada sisi sebelah kiri ada 3 masalah, yaitu tingginya angka TB, kemudian yang kedua peran kader TB Aisyah yang belum optimal terutama dalam hal penanganan pasca TB dan evaluasinya, kemudian pengumpulan data TB pasca ini yang masih sangat kurang.
Kemudian metode pelaksananya adalah dengan melakukan sosialisasi, diskusi, kemudian mendapatkan masalah atau mendapatkan follow up, mencari follow up-nya atau mendapatkan follow up-nya dengan melakukan ceramah atau pemberian materi tentang cara-cara evaluasi dan pentingnya evaluasi pasca TB. Berikut juga pendataan pasien TB ini dengan menggunakan lembar investigasi yang kita susun. Kemudian sasarannya yang terpenting adalah kader TB Aisyah, di mana kader ini sebagai sentral dari kegiatan ini, di mana kader TB ini dibantu oleh masyarakat, terutama masyarakat sebagai pasien pasca TB ini dan keluarganya dalam hal memberikan informasi terkait dengan data-data yang mereka butuhkan. Sehingga kegiatan ini selain pemberian materi juga sasaran ini dibantu oleh puskesmas atau petugas wilayah dinas kesehatan setempat atau perangkat-perangkat kelurahan maupun RT RW setempat. Pelaksana dari kegiatan ini dikoordinasi oleh tim pengabdian dari FKIK UMY. Hasil dan pembahasan dari hasil ini kita sudah melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali, di mana 2 kali dilakukan di Kelurahan Brontokusuman yang dihadiri oleh 9 orang waktu itu, 7 orang kader TB Aisyah, 1 orang dari puskesmas dan 1 orang dari wakil ketua cabang kader TB Aisyah di Kecamatan Mergangsan. Kemudian dilakukan pelatihan tentang komunikasi dan cara tanya jawab, komunikasi dengan pasien pasca TB, sehingga akan dapatkan komunikasi yang baik dan data yang kita butuhkan akan dapat diberikan oleh keluarga dan pasien pasca TB ini. Tabel 2 yang saya tunjuk di tengah ini adalah data yang berhasil didapatkan oleh kader TB Aisyah dari lembar atau form investigasi yang kita dapatkan. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa usia TB ini meningkat pada usia dewasa dan lansia, di mana di sini terlihat 77% bila digabung. Kemudian yang kedua, jenis kelamin TB ini banyak mengenai laki-laki. Jadi laki-laki, kenapa laki-laki? Karena pada laki-laki ini memang aktivitas di luar rumah semakin banyak, sehingga kontak dengan orang lain semakin banyak. Begitu juga dengan beban atau aktivitas kerjanya yang semakin berat dibandingkan wanita. Kemudian laki-laki juga suka merokok dan sebagian ada yang suka begadang dan sebagian kecil, dan mudah-mudahan di kecamatan ini tidak ada ya, suka minum minuman keras atau mengandung alkohol, sehingga mempunyai resiko yang tinggi untuk relapse atau kambuhnya TB ini. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan dan status bekerja. Banyak dari pasca TB ini yang tidak bekerja, kurang lebih 38,89%. Sedangkan pendidikannya yang terbanyak adalah pendidikan SMP dan SMA. Kemudian jumlah penghuni lingkungan rumah yang bisa kita data di dalam rumah yang sempit ini, yang kira-kira berukuran tipe 21 yang dan tipe 36 ini dihuni oleh 5-8, bahkan ada yang 15-16 warga ya, sehingga menjadi sempit. Kemudian jarak antara masing-masing rumah juga sangat berdempetan, sehingga kontak antara satu orang dengan orang yang lain menjadi semakin tinggi, sehingga menjadi peningkatan relapse-nya kekambuhan TB ini. Kemudian dari rumah yang berhasil kita survei atau kita data, didapatkan rumah yang berdempetan itu 87%. Kemudian yang menggunakan genting kaca ini sudah sebagian besar sudah memakai genting kaca, tapi ada juga yang belum, sekitar 37,0%. Kemudian rumah dengan sirkulasi udara yang kurang memadai ini sangat cukup banyak, yaitu 42,60%. Jadi temuan-temuan inilah yang merupakan faktor risiko untuk terjadinya relapse-nya TB. Seperti kita ketahui bahwa TB ini akan relapse 5-10 kali lipat pada orang yang pernah menderita TB dibandingkan yang belum pernah. Jadi kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah kita berharap hasil temuan ini akan menjadi suatu dapat kita tindak lanjuti dan kita gunakan sebagai PR untuk mengentaskan masalah TB yang ada di wilayah Kecamatan Mergangsan, terutama pentingnya evaluasi TB bagi pasca TB, di mana pasca TB ini tidak bisa kita abaikan karena pasca TB ini juga akan sangat berisiko tinggi untuk terjadi TB.
sehingga menjadi PR kita bersama, stakeholder, kami, Puskesmas, dan kader TPI Aisyah untuk lebih baik lagi. Terima kasih pengabdian masyarakat yang saya presentasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.